bisa diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan apa, dan itu kan akan menambah apa ya, dampak juga untuk kita sendiri seperti itu kan, dan bisa juga menarik anak-anak muda lain untuk ayo kita mencintai sastra seperti itu ya, apalagi kalangan guru ya kan, calon guru SD kan sangat berguna ya kan, supaya nanti bisa diajarkan ke anak-anak muridnya seperti itu. Karena kenapa di era sekarang anak-anak SD itu lebih tertarik main TikTok, ya kan? Kenapa nggak kita coba TikTok tapi ada sastranya, ya? Oke, selanjutnya ada? Ada lagi sebelum dilanjutkan oleh Bapak Fadil? Ada kira-kira, Nak? Cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Juliati, SPD MPD. Nah, kita sudah mengetahui kurang lebihnya mengenai suatu kreatif dalam sastra ya. Bahwasanya dalam sastra itu pembuatan puisi juga dibutuhkan kreativitas. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menuangkan ide-ide kita agar suatu puisi itu dapat terbentuk menjadi lebih indah. Nah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh narasumber kita yang bernama Bapak Fadil Sidik SPD MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, diperingatkan lagi kepada para hadirin, sebelum kita mendengarkan narasumber kita, dipersilahkan juga untuk menyiapkan lagi ya pertanyaan, karena nanti juga bakal ada sesi tanya jawab lagi ataupun diskusi bersama. Terima kasih. Sambil menunggu ya break dari semua enggak boleh mulai aja kan sambil menunggu hadiahnya boleh enggak mulai Fadil ngobrol dulu ya boleh cepat kata dulu itu jangan dulu itu kalau bicara pembekalan politik itu lagu oh iya udah ini juga buat lagu dia yang buat lagu gara-gara buat lagu aja aku nggak ngerti buat lagu. Mana? Dari bahasa. Dari balai bahasa. Oh, balai bahasa. Hari ini muncul. Tapi ini lagi jalan sini kan kau nggak? Iya. Lama kali saya coba lagu. Oke, baik semuanya. Kita mulai untuk kegiatan kita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang 2023 ini sepertinya nggak ada semangat sama sekali gitu ya. Atau kurang kue kali ya. Padahal kue udah diberikan ya panitia ya. Udah habis ya? Kurang. Kan sudah saya bilang ketika nanti kalian ingin kegiatan sesuatu, maka bawa bekal dari rumah. Kalau bisa bawa 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau 2, 3, 4 maka kasih saya 2. Gitu maunya. Iya, tadi terkait tentang penulisan puisi sudah disampaikan oleh Bu Juli. Nanti untuk materi saya, karena ini kemungkinan kabel HDMI-nya masih OTW dari Jakarta, jadi saya ingin membuka wawasan adik-adik terkait tentang apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan kearifan lokal, apa sih yang dikatakan dengan antologi puisi, sebelum nanti
PowerPoint-nya akan muncul di depan adik-adik sekalian. Gitu. Ya. Pertanyaan dasarnya adalah karena di sini kita terkait tentang penggerak sastra dan akan kita kaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Aceh. Saya ingin di sini untuk adik-adik sekalian tunjuk tangan kira-kira yang warga Aceh siapa saja. Boleh tunjuk tangan? Yang warga Aceh. Ada berapa sih yang warga Aceh di sini? Boleh dari Aceh Tengah, boleh dari Aceh mana saja. Ternyata sedikit ya. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sedikit. Kalau yang dari Sumatera Utara? Wow, ternyata banyak ya. Nah, walaupun di hari ini kita akan menulis terkait tentang bagaimana sih kearifan lokal dengan antologi puisi, sebelumnya pernahkah adik-adik sekalian mendengar kata-kata antologi? Pernah tidak? Ada yang mendengar antologi? Pernah tidak mendengar? Antropologi yang pernah ya? Iya, karena masuk konsep dasar IPS dengan saya. Makanya teringatnya ke antropologi. Kalau antropologi apa? Budaya ya. Kalau antologi dalam penulisan puisi itu namanya adalah kumpulan puisi. Apakah kalian mau dan bersedia di kegiatan hari ini menghasilkan satu buku antologi puisi? Pertanyaannya mau atau tidak? Tidak mau ya? Gak mau punya karya dong. Siapa yang tidak mau di sini? Kira-kira siapa yang tidak mau punya karya gitu ya? Sebuah antologi puisi yang dimana nama-nama kalian itu ada dalam satu buku. Dan mungkin kemungkinan nantinya buku kalian akan diterbitkan. Bahagialah kalian yang 2023 baru masuk kuliah sudah menghasilkan karya buku, walaupun cuma satu puisi dalam buku itu, atau 2 atau 3. Jadi antologi puisi itu apa? Kumpulan puisi, baik satu orang penulis maupun beberapa penulis. Nah, nanti kita akan coba untuk adik-adik sekalian membuat puisi yang disesuaikan dengan daerah Aceh. Tapi sebelum itu saya ingin yang dari Sumatera Utara dulu. Siapa aja Sumatera Utara? Mic-nya boleh dikasihkan ke orang Karo dulu. Mana Karo? Kasih ke orang Karo yang Indri. Indri ya? Coba dikasih dulu mic-nya ke Indri. Mic-nya nggak panas kan ya Indri ya? Nggak, kalau panas mic-nya berdiri di depan itu, depan AC. Pertanyaannya adalah apa sih keunikan yang ada di Karo yang Indri ketahui dari yang dulunya umur 0 tahun sampai sekarang umurnya berapa? 20 tahun. Apa sih yang menjadi keunikan yang Indri ketahui di daerah Karo dulu? Sebelum nanti baru kita akan jelaskan terkait tentang keunikan yang ada di Kota Langsa. Yuk, apa keunikan di Karo terus? Apa aja yang ada? Masih menjalankan adat-adatnya, Pak. Masih menjalankan adat-adatnya. Terus? Ya, terus. Ada ikon tidak? Ikon Karo itu apa sih ikonnya? Kalau Brastagi yang di tengah jalan itu ikonnya apa itu? Oh, tugu. Tugu apa? Ada tugu kol. Tugu kol, terus? Ada tugu bambu runcing. Tugu bambu runcing. Nah, kira-kira kalau misalnya tugu kol itu apa sih kata-kata indah yang mau Indri sampaikan dengan tugu kol tersebut? Satu saja. Atau 3 kategori dari tugu kol itu mau dibayangkan seperti apa? Ayo 3 kata saja dari tugu kol. Ini kita akan memulai bagaimana sih cara membuat puisi. Harus tahu dengan pengamatan tugu kol, kira-kira gambar itu kata-kata apa yang akan tertuliskan dengan mengamati tugu kol tersebut. Apa saja? Yuk 3 kata aja.
Tugu kau berdiri tegak dan kau adalah lambang dari Brastagi. Oke, beri tepuk tangan. Maksud saya 3 katanya adalah kata misalnya indahkah, kemudian lucu atau apa gitu. 3 kata dulu. Nanti baru kita akan membuat puisi seperti itu. Tapi oke, boleh beri tepuk tangan untuk Indri, luar biasa. Belum saya suruh, dia sudah tahu untuk bagaimana sih menulis puisi. 3 kata dulu Indri sebelum kita lanjut ke daerah berikutnya. Tugu kau itu indah, terus kokoh dan menjadi lambang untuk semua orang-orang yang lewat dari Brastagi. Oke, diingat ya, dicatat dulu. Oke, baik. Selanjutnya kita ke, kalau dari sana yang jauh dulu, Mandailing Natal ada? Iya, Mandailing Natal atau Padang Sidempuan bukan? Mandailing Natal. Apa saja sih yang ada keunikan di daerah Mandailing Natal? Itu Surabaya semuanya laut. Laut ya? Laut sepanjang. Sepanjang laut. Oke, selain itu? Pas pertama masuk Natal itu ada itu selamat datang Natal. Selamat datang Natal. Terus satu lagi ada? Yang unik, yang paling unik gitu. Makanannya ada? Makanannya Pak. Apa makanan yang paling unik di Mandailing Natal? Salah enggak, salah dari buat. Apa Pak? Apa sih makanan yang unik yang khas gitu di Mandailing Kalau Natal? di Natal dibilangnya Pak nasi lama Pak. Nasi? Nasi lama. Nasi lama. Lama itu enak gitu ya? Pak. Apa yang terbayangkan kalau lagi makan nasi lama itu, apa kata-kata yang akan muncul? Lembut, enak, Ketagihan Pak kalau ketagihan. Oke, 3 kata. Nanti kita akan dari kata-kata yang sudah kalian temukan akan kita buat sebuah puisi dan nanti akan saya kirimkan kamus thesaurus untuk menggantikan kata-kata yang menjadi lebih indah. Mungkin nanti panitia kirimkan kamus ke 2 kelas ini supaya mereka nanti akan melihat. Oke, sekarang pertanyaan kedua adalah ini yang lama ini. Apa sih yang menjadi keunikan di Kota Langsa ini? Yuk, udah lama di Langsa atau orang Langsa? Masih baru. Nah, masih baru, tapi apa sih keunikan Kota Langsa ini? Izin menjawab Pak. Iya. Selama saya tinggal sudah 2 bulan di Langsa ini, saya mendapatkan keunikan yang cukup banyak, termasuk tingkat kejahatan di sini. Oh, tingkat kejahatannya juga unik ternyata ya. Ya, unik, Pak. Ternyata kearifan lokal itu kejahatan juga Iya, unik gitu ya. Tingkat kejahatan di sini termasuk aman, terus aman. makanan di sini murah-murah. Oh, makanannya murah. Tempat nongkrong juga banyak Pak. Oh itu. Tapi itu belum unik menurut saya sih, belum unik gitu ya. Yang orang Langsa sendiri mana? Iya. Apa saja sih yang menjadi keunikan Kota Langsa? Atau jangan-jangan kalian memang mahasiswa abadi di kamar maksudnya ya? Nggak tahu mana hutan mangrove, nggak tahu gitu. Oh tahu ya? Silakan. Namanya siapa? Namanya, izin menjawab Pak, namanya Ardiansyah Putra MT dari Uni 2 Pak. Iya, silahkan. Boleh diceritakan sedikit terkait tentang keunikan Kota Langsa, biar teman-teman yang 2023 yang belum pernah kemana-mana gitu ya, bisa tahu keunikan Kota Langsa ini apa saja. Jika kita tinggal di Langsa, banyak kita menjumpai rumah-rumah dinas seperti dinas di suatu perusahaan. Dan di Kota Langsa itu ragam budayanya tuh sangat kental. Budayanya sangat kental. Makanya kami Sekental pisahin kan Bu, susu Pak kental Rahman manis. mintanya untuk dosen yang agak bagus sedikit. Selain itu, keunikan ikon apa saja di Kota Langsa? Banyak terdapat tugu. Banyak terdapat tugu apa saja yang Ada ada? kue basah Bu. Tugu Monas, oh Tugu Jepang Komodo, terus orang Tugu Baburunci. Kemarin tuh mau minta yang gini aja semuanya kan bukan, cuma kata Pak Rahman jangan Bapak maunya yang tuh dosen Cuman yang itu ya? 6.000 ya 6.000 gitu. Ini udah berapa tahun di Kota Langsa? Ya udah pesan beda.
Udah setahun. Iya, ini warga Langsa. Udah setahun di Langsa. Sudah pernah jalan-jalan ke hutan mangrove? Sudah. Nanti kita akan coba mengait kata-kata dari apa yang kalian amati. Baik, kita lanjut. Ternyata dalam puisi itu tidak harus hanya soal cinta semata. Biasanya kan kalian kalau lagi dirindu atau lagi merindukan seseorang atau karena lagi putus cinta, muncullah satu puisi, muncullah kata-kata indah. Sebenarnya dalam antologi puisi dan dalam pembuatan puisi itu bisa kita kaitkan dengan kearifan lokal. Yang pertama ada sejarah dan budaya. Artinya dalam pembuatan puisi tidak semata-mata harus karena cinta buta, karena sakit hati. Dalam sejarah pun juga bisa. Nanti kita akan lihat bentuk puisi yang berbentuk sejarah seperti apa. Makanya tadi kenapa saya menanyakan kepada kalian terkait tentang ikon yang ada di kota kalian. Artinya tugu itu kan bersejarah. Ketika dibuat satu tugu maka ada sejarahnya. Kenapa misalnya Brastagi membuat ikonnya adalah kol? Karena ada sejarahnya. Penduduk di sana sebagai petani, karena tanah di sana subur sehingga kol itu bisa tumbuh. Kan di Langsa ini nggak bisa tumbuh kol. Jadi ada hal-hal yang menjadi keunikan. Makanya ada sejarahnya. Makanya dalam membuat puisi ada juga kearifan lokalnya. Nanti kita akan membuat puisi-puisi terkait tentang tema yang ada di depan. Yang kedua, ada juga puisi terkait tentang makanan dan minuman khas Aceh atau makanan minuman khas Indonesia. Contoh misalnya, siapa di sini yang pernah minum kopi? Semua minum kopi. Kalau minum kopi rasanya apa sih? Kalau saya pakai susu kental manis, manisnya kata orang Medan. Pahit manis. Boleh diungkapkan kata pahitnya itu lebih puitis gitu? Kasihkan mic-nya ke siapa sih namanya? Apri. Coba kata pahit menjadi puitis dalam satu baris saja. Satu baris ya. Dia ada satu baris. Jangan satu baris dua kata, tapi satu baris. Coba. Kata pahit gitu. Ayo. Jangan habis waktu. Coba. Kata pahit gitu. Dengan temanya tadi kopi gitu. Yuk coba. Bubukmu terseduh hitam dan tidak asing di mulut, Pak. Oh gitu. Berarti belum pahit dong rasanya. Belum ada kata-kata pahit di sana ya. Yang lain coba dibuka lagi. Coba dibuka lagi kata-katanya coba. Tadi sudah pas coba. Pahitmu tidak sepahit hidupku, Pak. Oh iya, boleh tepuk tangan, ternyata pahitnya bukan sepahit hidup dia rupanya ya. Oke, boleh. Nah, sekarang kita lanjut ke makanan. Ternyata dalam tema makanan pun itu bisa kita buat sebuah puisi. Nanti kita akan lihat beberapa contoh terkait tentang makanan dan minuman khas Aceh yang menjadi sebuah puisi. Kemudian ada kesenian. Kemudian ada pariwisata dan ada juga ikon Aceh. Mulai siap-siap untuk mengeluarkan satu kertas masing-masing untuk kita nanti akan membuat kata-kata kunci dari gambar yang akan kita lihat di depan. Pertama dulu adalah beberapa puisi yang berkaitan dengan kearifan lokal terkait tentang sejarah dan budaya. Ini tidak nampak ya, ini puisinya. Kalau kita lihat di sini puisinya dari judulnya adalah Sekuntum Bunga Kupersembahkan kepada arwah almarhum Tuanku Hashim Bangtamuda, Panglima Besar Angkatan Perang Aceh yang berjuang
1858 sampai dengan 1897. Puisinya adalah Nenekku. Kenapa dia panggil nenekku di sini? Bukan ayahnya berarti ya, berarti yang Tuanku Hashim ini ternyata adalah neneknya. Nenekku, sekian lama engkau berjuang, berkorban untuk tanah airmu, menyambung nyawa di medan perang, di ujung pedang serba peluru. Puluhan tahun rencong tergenggam dalam gumpalan asap menang. Laskar berbaris engkau di depan, bangta pahlawan gagah menyerbu. Artinya ini bercerita tentang puisi, tentang sejarah. Artinya kalau nanti kalian ingin juga membuat sebuah puisi, ini juga menjadi referensi untuk kalian membuat sebuah puisi terkait tentang sejarah dan budaya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat contoh terkait tentang puisi makanan dan minuman. Tadi kenapa saya menanyakan ada yang minum kopi, ada. Ternyata memang rata-rata kita penikmat kopi gitu ya. Yang orang Gayo ada di sini? Orang Gayo. Oke, jangan lupa ya besok bawa kopi ya. Nah, ini ada beberapa puisi yang berkaitan dengan kearifan lokal terkait tentang minuman khas Aceh. Judulnya adalah Segelas Sanger Hangat. Ini kita perhatikan dulu, nanti kita akan coba menulis beberapa puisi yang terkait tentang makanan dan minuman, pariwisata dan lain-lain. Judulnya adalah Segelas Sanger Hangat. Segelas sanger hangat temani malamku. Tapi saya biasanya minum sanger itu pagi. Berarti bisa dong buat puisinya Segelas sanger hangat temani siangku, ya. Terus ia seperti engkau kekasih mengalirkan inspirasi. Berarti dia jomblo. Karena dia anggap kopinya itu adalah kekasihnya. Di atas dedaun imaji di penghujung malam seperti ini, aku menitik serupa embun membasahi jalan-jalan kotaku yang mulai gersang dan bersuhu panas tak seperti biasanya. Kendaraan melaju dalam gerah dan gelisah membuncah. Apa makna yang tersirat dari puisi Sanger ini? Ada yang mau menerjemahkan? Kan ada banyak ya kata-kata yang tidak kita, contohnya misal gini, yang mulai gersang dan bersuhu panas tak seperti biasanya. Kendaraan melaju dalam gerah. Ternyata kendaraan itu bisa gerah ya. Tapi itu puitis kan ya? Iya, maknanya apa kira-kira? Yuk kita ambil kata yang paling ujung. Kendaraan melaju gerah dan gelisah. Artinya apa? Kayaknya harus dikasih mic. Ki kasih mic-nya Ki. Kayaknya yang di belakang tuh cocok. Nah, di sampingnya. Iya, karena lagi mencermati kata-kata. Ya, kira-kira maknanya apa sih kalau bahasanya seperti ini? Bahasa sederhananya seperti apa? Kendaraan melaju dalam gerah dan gelisah membuncah. Silakan. Tet, 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 tet. Habis waktu. Sebelahnya, atau ada yang mau mencoba untuk ini menyederhanakan bahasa dari ujung kata ini? Kendaraan melaju dalam gerah dan gelisah yang membuncah. Ada? Coba-coba, yuk coba-coba. Siapa yang mau? Ya, silakan. Saya ingin menjawab. Kendaraan melaju dalam gerah dan gelisah membuncah. Maksudnya yaitu keadaan di mana di saat itu kendaraan yaitu di saat
kebisingan gitu ya. Artinya kendaraan itu lalu lalang gitu ya. Karena melaju Kebisingan terlalu lalang, Pak. kencang gitu ya. Sehingga gelisahnya membuncah karena kebisingan itu. Mungkin gitu ya. Iya, oke, baik. Beri tepuk tangan walaupun memang kita harus ya, jangan ada yang merasa tidak bisa. Jadi harus bisa. Kita lihat lagi contoh dari beberapa puisi yang berkaitan dengan makanan, misalnya sepiring rujak Aceh. Ada yang pernah makan rujak Aceh? Apa saja sih bahan-bahan di rujak Aceh? Siapa nih yang pernah makan rujak Aceh? Kacang goreng, gula merah, cabe, asam jawa. Buah-buahannya nggak ada? Oh, nggak ada buah-buahannya. Apa saja buah-buahannya? Nanas. Kalau cabe kira-kira kalau dijadikan kata puitis dalam sebuah puisi, apa jadinya kira-kira? Pedas. Selain pedas, panas. Ada lagi merah, hijau, merah merona gitu misalnya ya. Atau misalnya aku terhangatkan oleh kecabean. Enggak ya? Enggak gitu juga ya. Nah, nanti kita akan coba membangun kata-kata dari yang kalian amati. Kalau di sini judulnya memang sepiring rujak Aceh. Kalau dilihat dari puisinya ada karya Nurhaida, Banda Aceh, 3 Maret 2021. Katanya, siang yang terik mengantarkan ingin pada sepiring rujak. Rujak Aceh dalam paduan rasa, ada pedas, asam, asin, manis. Seimbang dalam tuangan bumbu, di atas potongan buah, nanas, pengkuang, kedondong, kuini, mentimun, dan lain-lain. Bersyukur atas anugerah sempurna lidah mencecah, menuntaskan gerah di siang ini. Kalau misalnya dari puisi ini, kalau kita ambil dari siang yang terik kemudian sampai ke rujak Aceh, ada nggak kata yang bisa kita tambahkan untuk lebih indah? Ada? Contoh misalnya siang yang terik. Apa kira-kira sambungnya? Siang yang terik. Ada tidak kata sambungan yang mungkin lebih indah dari kata ini doang? Ini siang yang terik. Kita kan nggak tahu kapan dia terangnya. Jangan-jangan siang ini malah dingin gitu. Siang yang terik. Apa? Yuk, bisa disambung? Ada? Contoh misalnya, siang yang terik menggoda hati. Siang terik itu karena menggoda, kalau hujan dia nggak menggoda hatinya. Mengantarkan inginku. Pokoknya kan ada ingin dia ini. Mengantarkan inginku pada sepiring rujak. Hai rujak Aceh. Pokoknya ada bahasa yang tapi ya ini karyanya. Makanya jangan merasa bosan dan jangan merasa malu nanti ketika karya kalian biasa-biasa saja. Nanti kita akan coba kalian dari semua kelas ini akan membuat puisi
Oke, cukup ya karena satu liriknya. Saya yakin kalian juga hafal lagu ini. Kira-kira apa sih kata-kata yang kalian dapatkan ide untuk penulisan puisi kalian nantinya? Karena kalau saya rubah judulnya, ini kan jiwa yang bersedih. Kalau saya rubah judulnya jadi Langsa yang bersedih atau Rumah Kosan yang bersedih, mungkin bisa. Karena di situ hampir isi liriknya itu terkait tentang kalian ini yang sedang berjuang. Belum ada sandaran, yuk sini saya ajak, gitu kan, itu bahasanya ya. Atau di temannya, berikan curhat dengan lagu itu. Nah, kira-kira kalau misalnya dengan mendengarkan lagu yang tadi, setelah kalian rasakan dan resapi setiap syairnya, apa nih ide yang kalian dapatkan dari lagu tersebut? Boleh mic-nya diserahkan panitia ke siapa saja yang ditunjuk, yang lain ya, biar semua bisa bersuara. Silahkan. Ya, oke. Silahkan ceritakan apa saja ide-ide yang mungkin akan dituangkan dengan mendengarkan lagu atau mengambil lirik-lirik yang ada di Jiwa yang Bersedih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiska dari Unit 1. Silakan, apa aja sih kata-kata yang dapat dipetik atau yang diresapi dari lagu Gea itu? Saya yakin kalian kan sudah pernah sering dengar lagu ini kan ya? Pasti liriknya sudah melekat, makanya saya putarnya setengah saja. Silakan. Menangislah. Tidak ada tempat berteduh, Pak. Tidak ada tempat berteduh. Bisa dikaitkan nanti dengan puisi yang akan dibuat? Bisa. Bisa. Judulnya nanti tentang apa puisi yang akan dibuat? Temanya? Tidak ada tempat untuk berteduh. Iya, puisi yang nanti akan dibuat, maksud saya temanya yang ditentukan apa tadi? Di awal tadi. Apa? Tadi tema yang pertama tadi apa yang dipilih? Makanan, minuman, yang itu masuk apa? Pariwisata, Pak. Pariwisata. Berarti ada tempat berteduh nanti ceritanya ya. Kan pasti gitu dia. Jadi kita akan mengambil ide dari sebuah lagu dan akan kita masukkan ke dalam puisi kita. Gitu. Oke, boleh yang satu orang lagi yang dari yang biru, hijau. Silakan. Satu orang lagi, setelah itu nanti kita akan membuat puisi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggraini dari Unit 1, Pak. Ya, silakan. Apa saja yang dapat diambil ide dari lagu Gea Indrawari? Beri waktu untuk bersandar, Pak. Beri waktu untuk bersandar. Sama siapa mau bersandarnya? Sama Bapak boleh. Berarti itu ya. Nanti akan nanti tema yang sudah dipilih tema apa? Pariwisata juga. Berarti nanti akan memasukkan kata-kata bersandar itu ya, atau bersandar di pohon mangrove nan hijau gitu ya. Ya, maksud saya gitu, mengambil ide dari puisi yang ada dan nanti dikembangkan ke puisi yang akan kalian buat. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya terkait tentang latihan menangkap momen puitis dan melukiskannya. Biasanya ketika kita ingin menulis sebuah puisi, kita harus melakukannya. Contoh misalnya, ketika kita melukiskan perasaan dingin, kita pasti akan melakukan bayangkan.
Bayangkan dan rasakan bagaimana sih si menggenggam emas itu, menggenggam es batu maksudnya ya. Menggenggam es batu di tangan, kemudian kita rasakan dan kita resapi apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Tangan kebas, kedinginan, kemudian sakit, tapi tak berdarah gitu kan ya. Kemudian apalagi ketika kita memegang sebuah es, mengalir, terus mengalir dari membeku menjadi mencair dan lain-lain. Kita harus rasakan. Makanya karena di sini tidak ada es batu, harus kita bayangkan. Kemudian selanjutnya juga untuk melukiskan perasaan sedih, kita juga akan bayangkan sesuatu yang mungkin ditinggal oleh orang tersayang, sesuatu hal yang sakit ketika ditinggalkan oleh si pujaan hati. Ada ya pujaan hatinya ya? Atau mungkin perasaan sedih ketika misalnya tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Bayangkan hal itu, sehingga akan muncul kata puitis yang akan kalian kembangkan dalam puisi. Makanya nanti setelah ini 10-15 menit saya suruh kalian untuk bertebaran di ruangan ini untuk membayangkan apa yang ingin kalian tulis dalam puisi yang akan kalian buat nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah membayangkan dan melukiskan perasaan sakit. Bayangkan ketika kalian sakit tidak ada kepedulian. Artinya dengan lagu yang tadi bisa ya, beri aku tempat sandaran. Tadi kan di sini tidak ada yang peduli. Tadi ada kata-kata dari lagu Gea itu apa yang terakhir? Karena kau tak dianggap itu? Hanya. Nah, karena apa? Karena tidak ada yang peduli. Gitu. Jadi rasakan nanti perasaan sakit itu. Dan yang terakhir adalah melukiskan perasaan nyaman. Entah kalian nyaman di samping seseorang, ataukah kalian nyaman ketika berada di air terjun, atau kalian berasa nyaman di hutan lindung. Bayangkan, sehingga nanti kalian akan memunculkan kata-kata puitis dalam puisi yang akan kalian kembangkan. Baik, sekarang langkah selanjutnya adalah ayo kita lakukan. Silakan, boleh memilih tempat senyaman mungkin di depan ini, boleh, tidak ada yang larang. Silakan ambil posisi duduk ternyaman kalian. Kemudian kalian pejamkan mata, kalian bayangkan apa yang akan kalian tulis dengan tema yang sudah kalian tentukan. Silakan bergerak sekarang. Yuk, silakan ambil, mau di sini boleh, atau mau lesehan ada meja boleh, silakan. Yuk. Jangan posisi dekat dengan teman. Kalau dekat dengan teman kalian nggak akan fokus, pasti apa yang kamu tulis, apa yang kamu tulis. Nah sekarang coba memisahkan diri. Yuk sekarang yang di depan belum, yuk sini ke depan, pisahkan diri yuk. Biar tidak ada yang membuat puisi itu saling kamu tulis apa, kamu tulis apa, tidak ada. Yuk silakan. Ya di depan boleh. Ayo silakan. Silakan. Ayo, ini belum bergeser nih. Ayo bergeser, ayo. Waktunya nggak lama. Karena kita ini sudah di jam 10.50. Ayo. Waktunya 15 menit cukup sampai jam 11, kemudian membacanya sebentar, jam 11:30 nanti akan di materi berikutnya. Sudah? Sekarang yang harus kalian lakukan adalah ayo membuat puisi selama 10-15 menit dengan tema dan judul yang sudah kalian buat. Silakan bayangkan dan rasakan. Kalau misalnya mau dengar lagu boleh sambil dengar lagu dari HP, kemudian hayati, kemudian relaksasi diri sampai puisinya jadi. Oke, silakan. Kita tunggu sampai ini sekarang jam 10.50. Berarti 15 menit, berarti sampainya di jam 11:05. Oke, saya tunggu 11:05. Silakan. Panitia boleh ya untuk mengontrol teman-temannya agar teman-temannya cepat untuk membuat.
Kalau misalnya mau melanjutkan tapak tuan tadi juga boleh ya Pak Ahmad ya? Ya. Bebas tapi mengenai terkait tentang keacehan ya. Ibu, tadi Bapak minta kue ini, yang dimakan kue itu. Tadi Bapak minta kue ini, yang dimakan kue itu. Nggak tahu, nggak di sini Bu, di sini Bapak ambil.
Oke, sudah ada yang 4 baris, udah 1 bait atau 2 bait? Belum. Aduh, ini udah berapa menit ini? Ayo kita 10 menit. Judulnya tentang apa? Gayo. Oke, ini ada yang dari Gayo. Oke. Karya original ya. Original, tidak ada yang ambil karya dari Google, kan nanti akan dicek. Mana? Oke, itu ini sudah bagus juga Gayo. 1 nanti tandain yang baca itu gitu ya. Terus yang cowok belum ada yang Kota Langsa. Ayo lebih cepat lebih baik, karena sebentar lagi kita akan menentukan ini kata-kata yang nanti kita akan rubah menggunakan kamus Thesaurus. Waktunya 5 menit lagi. Sekarang sudah jam 11.05. Saya beri waktu 5 menit lagi. Nanti di jam 11.10 semua sudah selesai. Dan nanti kita akan memasuki di item berikutnya terkait tentang pergantian kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan atau mungkin tidak indah dari puisinya. Ntar lagi kita akan ke slide ini. 5 menit lagi, silakan dipercepat.
Ya, ditekankan kembali, karya yang dibuat harus orisinil, ya. Karena tadi saya lihat beberapa kan ada yang lagi browsing, kita nggak tahu nih apakah nanti dia ngambil puisi yang ada di sana gitu kan ya. Tapi di akhir nanti akan dicek plagiasinya, dan jikalau nanti puisinya itu memang puisi yang ada di Google, akan terdeteksi dengan Turnitin. Jadi hati-hati ya dalam pembuatan puisinya, tidak ada yang plagiat. Waktu 3 menit lagi yang sudah selesai, yang belum disegerakan karena kita ada item pengayaan bahasa yang kalian buat dalam puisi.